Kaulah yang kami sembah dan tidak ada yang lain. Kaulah segala-galanya bagi hidup kami. Mengalirlah atas kami saat ini. Jamahlah setiap pribadi ya Tuhan, yang lapar, yang haus akan Tuhan. Biarlah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Urapi setiap pribadi untuk kami masuk dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami menjadi seperti yang Kau inginkan, sehingga hari demi hari kami semakin serupa dengan gambar. Hari demi hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Hari demi hari kami semakin menggenapi apa yang menjadi visi-Mu bagi hidup kami. Pegang setiap pribadi ya Bapa, darah Yesus menutup bungkus kami dan kuasa Tuhan menaungi kami. Dan tidak ada bagian kuasa kegelapan, roh setan, roh najis, hawa nafsu, kedagingan, keduniawian, keangkuhan hidup, keinginan mata, kesombongan semuanya, roh-roh keduniawian semua kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Hati yang lemah lembut untuk menerima firman Tuhan, itulah yang ada pada kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu berbicara sesuai pesan firman-Mu. Taruhkan perkataan-perkataan-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap dan percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Haleluya. Shalom. Shalom Gempar. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin saudara, karena kenapa? Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dipanggil, dipilih, diselamatkan saudara. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita dan menopang kita dan memberkati segala kehidupan kita. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini saya mau bagikan kepada kita adalah orang miskin yang kaya. Apa judulnya? Kok miskin lalu kaya? Judul firman Tuhan hari ini apa? Orang miskin yang kaya. Lucu ya? Miskin tapi kaya. Baik, mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Pada saat saudara kita semuanya mendengar kebenaran firman Tuhan, mintalah hati pribadi yang menjadi miskin tapi kaya di hadapan Tuhan. Sekali lagi Matius 3 ayat 5, yang siap katakan amin. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan ini jelas berbicara kepada kita adalah siapakah orang yang berbahagia? Kalau saya bertanya kepada saudara, maukah saudara menjadi orang yang berbahagia? Amin. Saya mau. Ngapain saya hidup tapi tidak berbahagia? Kehidupan manusia adalah kehidupan yang ingin berbahagia. Seperti pasangan dua sejoli tadi. Berbahagia. Sekian lama dia menanti-nantikan. Tetapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Amin saudara. Dan dia menjadi orang yang berbahagia. Tapi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita saat ini adalah dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi Tuhan berfirman, memberikan pengertian pengetahuan kepada kita bahwa kalau kau mau berbahagia dalam kehidupanmu, jadilah orang yang miskin di hadapan Tuhan.
Miskin berbicara tentang hidup kekurangan. Miskin berbicara tentang sesuatu yang dia tidak punya, dia tidak miliki, saudara. Orang miskin berbicara tentang mengharapkan tangan belas kasihan dari orang lain. Orang miskin adalah orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Dia merasa lebih rendah daripada orang lain. Orang miskin adalah orang yang mengandalkan orang lain dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan kehidupannya. Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk menolong kehidupannya sendiri. Karena apa? Karena dia miskin. Miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupannya. Dia hanya mohon belas kasihan dan mohon belas kasihan. Tapi berbeda dengan orang kaya. Orang kaya jalannya lain, orang kaya pandangannya lain. Orang kaya merasa bahwa orang lain di bawah dia. Dia tidak butuh orang lain untuk menolong dia. Dia mampu, dia punya segala-galanya. Dia tidak butuh tangan orang lain. Itulah orang kaya, saudara. Dia merasa bahwa dia punya segala-galanya. Jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak. Wow, apalagi yang dia tidak punya, saudara. Seorang pangeran, rumahnya saja seharga 4,2 triliun. Rumah pribadi loh, di Arab Saudi sana. Mobilnya berlapiskan emas. Kaya di pemandangan manusia, tapi apakah dia kaya di pemandangan Tuhan? Apakah dia menjadi orang yang berbahagia dengan kekayaannya, saudara? Firman Tuhan berbicara kepada kita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada orang kaya di hadapan manusia, tapi tidak punya kerajaan sorga. Ada orang kaya di hadapan manusia, tapi hidupnya penuh dengan kebencian dan kepahitan. Ada orang kaya di hadapan manusia, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidupnya. Saudara, orang miskin adalah orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi apa pengertian berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Apakah ini berbicara miskin secara jasmani? Apakah ini berbicara miskin tidak punya apa-apa? Sehingga minta bantuan kepada manusia-manusia yang lain? Jadi apa pengertian miskin di hadapan Tuhan? Pengertian miskin di hadapan Tuhan yang pertama saya mau bagikan kepada kita adalah orang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang memohon pertolongan Tuhan bagi hidupnya. Sekali lagi, siapakah orang yang miskin di hadapan Allah? Orang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang memohon pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang miskin di hadapan Tuhan. Sama seperti orang miskin jasmani tadi, dia hanya mohon belas kasihan Tuhan. Orang lain, kadang-kadang dia ada di pinggir jalan, ada di tempat-tempat lampu merah. Kalau di kota-kota besar, saudara, dia minta, mengharapkan pertolongan orang lain. Demikianlah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, yang menaruh pertolongannya hanya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dia miskin, dia butuh Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saya baca ayat 5 dan ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8 sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Maka firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia terus senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Terus senantiasa dia berseru dan memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang memandang kepada gunung-gunung, tempat-tempat yang tinggi, yang artinya adalah, oh kalau aku kenal pejabat itu pasti beres. Oh kalau aku kenal orang kaya itu pasti ditolong. Oh, dia lari ke sana, dia pergi ke sana, dia pergi ke sana, dia bikin proposalnya segala macam, saudara, memohon pertolongan kepada orang lain yang dianggapnya bisa menolong. Dan orang-orang, saudara, mencari perkara-perkara yang begitu, lupa mengandalkan Tuhan. Pada saat orang mulai mengandalkan orang lain dan tidak menjadi miskin di hadapan Tuhan, maka dia sedang menaruh kehidupannya di dalam sebuah kutuk, kata firman Tuhan. Terkutuk. Oh bang, saya kan sudah dilayani kelepasan, sudah dilepaskan dari kutuk-kutuk. Hehehe. Jangan kamu kira kelepasan itu sudah segala-galanya. Itu hanya membantu saudara mengalami sebuah pemulihan dan kelepasan. Tetapi mulai hari itu, saudara harus menjaga kehidupan di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan masuk dalam sebuah kutuk yang artinya tidak ada berkat Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan yang bilang, kalau saya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, saya menjadi seperti, apa katanya saudaraku, semak bulus di padang belantara. Saya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saya akan tinggal di negeri angus, di padang asin yang tidak berpenduduk. Itulah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandal kekuatannya sendiri, orang yang merasa dia mampu, merasa dia kaya, merasa dia punya segala-galanya, merasa dia bisa walaupun tanpa Tuhan. Firman Tuhan bilang terkutuk. Tapi kalau ada orang yang mengandalkan Tuhan, dia menyadari dia orang miskin. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Aku hanya menaruh harapanku kepadamu. Aku mohon pertolongan Engkau. Aku mau mencari sebuah kerjaan dan aku melamar pekerjaan Tuhan. Jamah orang itu Tuhan. Jamah pimpinan itu supaya menaruh kasih kepadaku Tuhan. Jamah. Dia hanya berdoa. Pada saat dia menyusun skripsinya, lalu dia ingin bertemu dengan dosen pembimbing. Tuhan jamah dosen pembimbingku supaya membimbingku dengan baik, supaya dia menaruh kasih kepadaku. Tuhan tolonglah. Dia tidak mengandalkan dompetnya untuk semua beres. Saya ingat dosen pembimbing saya waktu di Pajajaran, terkenal orang dosen killer. Tidak ada yang cepat skripsi atau laporan sama orang itu. Pada saat saya mendapatkan dosen pembimbing, teman-teman tertawa. Mati kau di. Tapi saya mulai berdoa, Tuhan jamah hatinya. Sebelum saya masuk ke ruang kamarnya, mengetok pintu, saya berdoa dulu, Tuhan jamah dia.
Saya berdiri di samping pintu kamarnya itu, ruangannya. Sebelum saya ketok. Saya bawa. Saya ketok pintu dalam nama Yesus. Permisi Pak. Masuk. Saya pun masuk. Ini Pak menyerahkan laporan saya Pak. Letakkan saja di situ, minggu depan kamu datang. 2 minggu lagi kamu datang. Hah? Gak diperiksa dulu kah Pak? Letakkan saja di situ. Langsung menghantui pikiran saya. Killer. Terima kasih Pak, saya permisi. 2 minggu lagi saya datang. Pak, kemarin Bapak janji 2 minggu saya datang. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Di mana itu? Haryadi Pak. Hah, Haryadi? Dia cari-cari tidak ada, dia cari-cari tidak ada. Rupanya di bawah mejanya. Bongkar. Ini ya betul ya? Iya Pak. Oh, bagaimana ini? Sudah berapa lama kamu ini? Ya sudah 2 minggu Pak kemarin. Oh iya kah? Ya udah lanjutkan. Ke bab 3. Bab 4 selesaikan sampai habis. Kesimpulan. Oh, ya kah Pak? Iya. Bawa saya pulang saudara, saya selesaikan. Lalu sudah selesai semuanya, saya masuk lagi. Sebelum masuk seperti biasa, saya doa dulu, Tuhan jamah hatinya. Enggak lama tuh saya. Memang teman-teman saya banyak yang lama sama dia, tapi saya tidak selama mereka. Dia periksa lagi, beres ya, sudah beres ya. Biasanya kan dosen itu kan teliti, bimbing, lihat satu-satu ya. Ini enggak, mungkin dia karena dekan itu ya banyak numpuk. Berbanyak ACC. Kada diperiksa. Kadang-kadang kita mau mengandalkan manusia tetapi lupa kita bahwa harapan kita, andalan kita, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Tuhan. Pada saat seseorang menjadi miskin di hadapan Tuhan lalu memohon pertolongan Tuhan siang dan malam, tidak peduli masalahmu apa, tidak peduli problemmu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini, tidak peduli di hadapan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan melihat kamu mengandalkan Dia, miskin di hadapan Dia, berseru kepada Dia, disitulah pertolongan Tuhan turun. Tapi Tuhan paling tidak suka kepada orang yang sombong, yang congkak, yang merasa diri bisa. Tuhan tidak suka. Itu membuat dirinya menjadi terkutuk. Hari ini kita menyadari, kalau saudara dan saya mau berbahagia, jadilah orang miskin di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mau jadi orang kaya, yang sejati, yang sesungguhnya, jadilah miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa itu orang miskin di hadapan Tuhan? Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang mengumpulkan hartanya di sorga. Siapakah orang yang miskin di hadapan Tuhan? Orang yang miskin di hadapan Tuhan yang pertama tadi adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang mengumpulkan hartanya di sorga. Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang miskin di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa harta yang sesungguhnya adalah di sorga. Saudara,
Kamu punya harta yang banyak hari ini. Emangnya bisa kamu bawa mati kah? Apakah semuanya akan kamu bawa ke Balikpapan? 1 kali 2. Balikpapan, bukan Balikpapan sana. Tidak kan? Jadi orang yang miskin adalah orang yang mengerti bahwa dia mengumpulkan hartanya ke sorga, dia investasikan ke sorga, dia belajar memberi, dia belajar terus hidup melayani Tuhan, dia miskin di hadapan Tuhan, hidupku ini hanyalah untuk Engkau ya Tuhan, maka dia sedang mengumpulkan hartanya di sorga saudara. Lukas 12 ayat 16 sampai ayat 21. Buka yuk. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wih, luar biasa, mungkin pohon sawit ini. Kebun sawit ya. Seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kau perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wow, bangga dia. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, kata jiwanya. Dia, aku kaya, aku punya segala-galanya, senang-senanglah. Ayat 20 perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi apa yang dicari Tuhan saudara? Kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tapi bang, kalau Tuhan berkati saya dengan kekayaan, bolehkah jasmani? Boleh. Tapi hatimu harus tetap miskin di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan mengabaikan Tuhan. Orang kaya ini bersenang-senang, aku punya jabatan yang tinggi, aku punya tanah yang menghasilkan berlimpah-limpah, bersenang-senanglah. Hei, lalu dia mengatur bisnisnya lagi, dia membuka lumbung-lumbung, dia lalu mengumpulkan semuanya. Ini kan bicara bisnis kan? Orang bisnis yang kaya kan? Tapi firman Tuhan datang kepada dia. Orang bodoh. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah yang kau kumpulkan itu? Lalu firman Tuhan bilang, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi siapakah orang miskin di hadapan Tuhan? Orang yang menyadari dia bukan menumpukan harta di dunia, tetapi dia mengumpulkan hartanya di sorga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia terus mencari Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, belajar membagi dengan orang lain. Karena dia tahu pada saat dia belajar memberi, dia sedang menginvestasikan perkara itu ke sorga.
Pada saat dia belajar menabur, dia sedang menginvestasikan semua itu ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kumpulkan. Dek, belajar kau memberi, dek. Jangan kau tumpuk untuk dirimu sendiri. Belajar menabur. Amsal berkata, Amsal 11 ayat 24 sampai 25 apa? Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca yuk sama-sama. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ayo dek cepat. Ya. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang percaya katakan, amin. Orang Kristen itu suka memberi, bukan pelit. Gak ada di sorga orang pelit. Belajarlah memberi. Ada orang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada orang menghemat secara luar biasa, namun berkekurangan. Aku gak punya duit. Aku gak punya duit. Padahal duitnya ada. Kalau dia ditraktir makan, cepat, luar biasa. Kalau dia mau mentraktir, aku gak punya duit. Gak ada duit. Miskin kan? Miskin. Tapi bukan maksud abang kamu jadi berlagak-lagak, bukan. Makan, ayo makan, ambil, nanti kubayar. Pada saat di bon, ngutang dulu mbak. Bukan begitu, bukan mau sok-sokan, bukan. Tapi kita belajar memberi. Ada saudara kita yang membutuhkan, salurkan. Ada pelayanan kita yang membutuhkan, salurkan. Karena aku tahu bahwa aku sedang mengumpulkan hartaku. Aku mau menjadi orang miskin di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sama Bang Ade, Kak Wene, kami bersaksi. Lu tidak punya apa-apa. Kami harus jalan kaki, naik angkot pergi ke gereja. Tapi kami harus kasih persepuluhan 10%. Persembahan khusus 5% mula-mula waktu itu. Lalu kami tingkatkan menjadi 10%. Jadi setiap kali ada berkat 20% diserahkan ke Tuhan. Bahkan lebih daripada itu. Dan sering sekali pada saat itu sudah ditaburkan yang 10% persembahan khusus. Dan kadang-kadang harus diambil lagi dari dompet. Kadang-kadang harus ditarik lagi dari rekening hanya untuk membantu orang lain. Untuk memberikan persembahan kepada hamba Tuhan yang sedang datang menyampaikan seminar dan KKR. Itulah yang kami lakukan sampai hari ini. Dan saya melihat saya tidak pernah menjadi orang yang peminta-minta. Saya tahu saya diberkati. Itu makanya saya memberi. Saya tahu saya berkelimpahan. Itunya makanya saya menabur. Ada orang yang menabur harta, tapi bertambah kaya. Memberi maksudnya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun berkekurangan. Jangan bilang gak punya uang ya dek ya. Maaf gak punya uang. Ada uangmu. Cuma bilanglah, maaf uangku alokasinya bukan ke situ. Oh iya, ngerti. Jangan bilang gak ada uang, nanti kamu gak punya uang beneran loh.
tetapi belajar menabur. Itu miskin di hadapan Tuhan. Amin, gempar. Jangan pelit, katakan kiri kanan, jangan pelit loh. Jangan pelit kamu. Dalam nama Yesus bilang, roh pelit keluar. Amin. Ya, belajar. Yang ketiga, yang terakhir saya mau bagikan bagi kita. Siapakah orang yang miskin di hadapan Tuhan sehingga dia menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan? Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan, yang mengejar pribadi Tuhan, yang mengejar pengenalan akan Tuhan. Itulah orang yang miskin. Orang yang miskin ini suka mencari sesuatu sumber pertolongan dia, saudara. Itulah sebabnya orang yang miskin di hadapan Tuhan yang berbahagia adalah orang yang suka mencari Tuhan, suka mengejar pribadi Tuhan, suka mengejar pengenalan akan Tuhan. Hatinya berpaut ke Tuhan. Yuk kita baca ayat yang meneguhkannya. Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rugi karena Kristus, dianggapnya rugi itu semua, rugi itu. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Miskin. Dia buang semua itu, dia anggap sampah. Karena dia tahu pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segala yang dia miliki, saudara. Dia kejar pribadi Tuhan, dia kejar pribadi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia bersekutu erat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menjadi hamba yang miskin lalu melayani Tuhannya. Dan melayani saudara seiman dan orang lain. Dia miskin. Bagaimana caranya? Dengan cara dia terus, saudara, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Semuanya itu kuanggap sampah. Saya bukan berkata bahwa kamu jadi miskin secara jasmani loh ya. Tuhan bisa membuat kamu kaya jasmani, tapi harus tetap miskin di hadapan Tuhan. Tapi hati-hati dengan kekayaan jasmani membawa orang menjadi sombong. Hati-hati. Kalau kamu semakin diberkati, semakin rendah hati. Jangan lubang hidungnya naik ke atas. Nanti pendetamu pun kamu tunjuk-tunjuk dengan hidung. Tuh si Adi Joshua itu. Tuh. Jangan, tetap rendah hati. Kalau nanti Mercedes-Benz mau keluar, lalu Bang Ade berkacamata hitam menyetir, lalu kau lihat ada saudara seiman di pinggir jalan kaki mau pulang ke rumah. Apa yang kau lakukan? Bye-bye. Oh, jalanlah kakimu itu. Berilah tumpangan kepada yang membutuhkan. Tawarkan. Amin. Jangan nanti lihat, oh Bang Adi, lebih kaya saya Bang. Jangan, tetap rendah hati, amin.
Tuhan paling suka loh sama orang rendah hati. Kalau kamu rendah hati, Tuhan angkat makin tinggi deh. Amin. Ke situ Tuhan alirkan berkat-Nya, bukan ke tempat yang tinggi. Pernahkah kamu lihat ada air turun naik ke atas? Ada air terjun naik ke atas? Bukan air terjun namanya, air atas. Gak ada, air gak cari tempat yang tinggi deh, air cari tempat yang rendah. Air kehidupan itu siapa? Roh Kudus, berkat Tuhan. Cari tempat yang rendah hati, jangan jadi sombong. Amin. Siapkan dirimu, kalau kamu rendah hati di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, miskin terus, siap-siap untuk jadi kaya. Sedikit yang amin. Masih sedikit yang amin. Amin kempar. Kadang saya begini di rumah, Tuhan, mana pebisnis handal kami? Mana raja-raja yang bisa memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan? Mana orang-orang dari Gempar ini, dari Barigas ini dibangkitkan di kota ini sehingga orang menghargai dia? Tapi dia tetap rendah hati. Kadang ada pertanyaan itu. Itu makanya siang malam setiap kali kami berdoa, saudara. Kamu siap-siaplah. Saya mau beritahu, doa untukmu tidak putus-putus setiap hari. Saya bukan mau ngomong-ngomong atau mau buka atau menjadi sombong, enggak. Saya mau beritahu supaya kamu siap-siap dan tangkap apa yang Tuhan inginkan. Doa bagimu supaya kau diberkati tidak putus-putus setiap hari. Tangkap, tetap miskin, andalkan Tuhan. Sebelum ke sekolah, sebelum ke kampus, doa. Sebelum bangun, kalau belum bangun ya enggak doa ya. Baru bangun doa. Oke, cari Tuhan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Saudara, jangan letakkan kekayaan kita, saudara, kepada harta benda dunia. Itu semua akan sia-sia karena kita akan bertemu dengan Tuhan, semuanya akan ditinggalkan. Nanti apa yang ada di sana, itulah harta kita. Siapa harta kita sejati? Yesus. Jadilah kaya di hadapan Yesus. Kejar pribadinya, dapatkan dia, berdoa siang dan malam, memohon di hadapan Tuhan. Amin saudara? Amin. Sehingga kalau kita kaya, kita dipenuhi dengan karakter Kristus. Kita dipenuhi dengan hati Tuhan. Kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kita berbagi kasih dengan orang lain. Dengan saudara kita. Dengan suami, istri. Sehingga suami istri bisa sayang-sayangan setiap hari. Amin. Amin. Amin deh. Sayang-sayang. Kamu panggil apa sama Winnie? Panggil sayang dong. Jangan panggil Kak Winnie. Sayang gitu. Ya. Indah loh di dalam Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadilah orang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita kaya di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Haleluya.